Hai guys, welcome back to my channel Rach Kumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick up reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa reading berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke? Terima kasih. Well guys, tema pick a card reading kali ini mengenai apa yang membuat orang merasa tertantang sama kamu ya. Nah, di sini tersedia 2 file ya guys ya, dan aku sudah kasih masing-masing tanda untuk setiap filenya. Di sini ada file 1, aku kasih tanda dengan rose bermata pink ya. Oke. Dan ini file kedua dengan rose bermata putih ya. Silahkan pilih ya guys ya, mau pilih file 1 atau file kedua. Selalu gunakan intuisi kamu untuk memilih. Hai, file 1, ini file kamu ya. Buat kamu-kamu yang pilih file ke-1 dengan tanda rose bermata warna pink muda ya guys ya. Mari kita lihat energi dari dirimu dan orang yang merasa tertantang sama kamu ya. Apa sih yang membuat mereka atau dia merasa tertantang sama kamu ya? Untuk kamu yang pilih file ke-1. Well guys, sebelumnya ya, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rach Kumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, mari kita lihat di sini energi dari dirimu dengan seseorang atau beberapa orang yang merasa tertantang sama kamu. Apa sih yang membuat orang merasa tertantang sama kamu ya? Memang kamu ngapain ya jadi orang merasa tertantang atau merasa tertantang sendiri kali ya? Oke, di sini ada Queen of Swords, ada Eight of Wands, ada Queen of Wands or Queen of Pentacles, ada Queen of Wands, one more. Well, ada the Devils. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang pilih file ke-1 ya. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs, yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth signs, yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Capricorn. Well guys, mari kita lihat di sini ya, apa yang membuat orang merasa tertantang sama kamu ya. Di sini ada Queen of Swords ya guys ya. Dimana aku merasa bahwa orang merasa tertantang sama kamu karena orang mengetahui bahwa dirimu itu cerdas, atau kamu ini memiliki kecerdasan yang menonjol di komunitas kamu atau di circle kamu ya guys ya. Mungkin tanpa kamu sadari bahwa itu adalah suatu kecerdasan, walaupun kamu menganggap itu adalah hal yang biasa dan kamu menganggap bahwa kamu gak merasa cerdas tuh, kamu gak merasa pandai dalam sesuatu. Tapi apa yang kamu lakukan, atau dari cara kamu berpikir, atau dari cara kamu berujar atau mengungkapkan sesuatu dengan kata-kata, itu membuat orang tuh bisa menilai bahwa kamu ini orangnya cerdas. Orang tuh jadi tahu, oh seperti itu pola pikir kamu, mindset kamu, oh begitu cara kamu berpikir. Jadi orang tahu ya mengenai tingkat kecerdasan kamu, dan disitulah orang jadi merasa tertantang sama dirimu ya, karena kamu memiliki kecerdasan yang tidak semua orang miliki. Kamu memiliki sesuatu yang berharga sebagai aset di dalam dirimu, yaitu tentang kecerdasanmu ya. Kecerdasanmu di dalam berpikir. Kamu memiliki pemikiran yang tajam ya. Kemudian di sini kamu juga memiliki memori yang kuat ya, atau ingatan yang bagus gitu ya guys ya. Sehingga kombinasi keduanya membuat kamu menjadi sosok yang cerdas, sosok yang bisa mengetahui
dan membaca situasi atau kondisi yang ada di sekitarmu, dan itu mempermudah kamu untuk mengevaluasi sesuatu dan bisa menjadi problem solver yang baik. Kamu selalu bisa untuk menemukan akar permasalahan dan mencarikan solusi yang tepat atas suatu permasalahan yang terjadi di dalam kehidupanmu atau di dalam interaksi sosial. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, and next di sini apalagi yang membuat orang merasa tertantang sama kamu ya guys ya. Ada Eight of Wands di mana orang tertantang sama keberanian kamu di sini ya guys ya. Aku merasa bahwa kamu yang pilih file ke-1 ini adalah orang-orang pemberani ya. Orang-orang yang nggak punya rasa takut sama sekali, nggak pernah merasa gentar gitu loh guys ya. Walaupun ada seseorang atau beberapa orang yang berusaha untuk mengintimidasi kamu atau berusaha untuk bikin kamu tuh jadi takut, berusaha untuk menakut-nakuti kamu, tapi kamu ini adalah orang yang berani untuk keluar dari zona aman, berani untuk mengambil suatu keputusan, berani untuk bisa bertindak sesuai dengan pemikiran kamu atau sesuai dengan naluri hati kamu gitu loh guys ya. Jadi kamu ini termasuk orang yang tidak mudah dikontrol atau tidak mudah dikendalikan oleh orang-orang sekitar ya. Karena kamu di sini sepertinya memiliki aturan sendiri atau punya prinsip hidup sendiri yang mengharuskan kamu untuk jalan sendiri sesuai dengan naluri kamu atau keinginan kamu mau jalan kemana gitu loh guys ya. Dan di sini ada keberanian yang sangat besar dari dalam dirimu ya. Jadi ketika orang mencoba untuk menakut-nakuti kamu nggak takut gitu loh guys ya, karena kamu merasa bahwa apapun yang terjadi di dalam hidupku itu adalah cerita hidupku yang menanggung resiko atau konsekuensi dalam suatu keputusan yang aku ambil di dalam hidupku adalah diriku sendiri dan bukan orang lain. Nah, berpegang dari prinsip itulah kamu menjadi sosok yang pemberani, sehingga tidak ada orang yang mampu mengendalikan dirimu, tapi kamu sendiri yang mampu mengendalikan dirimu sendiri, karena ini adalah hidupmu ya. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidupmu itu berefek atau memberikan efek dampak kepada dirimu sendiri dan bukan orang lain. Yang penting bagi kamu tidak merugikan orang lain. Apapun yang kamu lakukan, selama itu baik, selama itu benar, selama itu tidak merugikan orang lain, maka kamu akan jalan gitu loh guys ya. Jadi kamu nggak akan mempedulikan apa omongan atau apa kata orang yang negatif-negatif, yang tidak baik, yang sekedar menakut-nakuti ya. Kamu merasa bahwa kamu memiliki hak untuk memilih dan menentukan jalan kehidupanmu sendiri. Dan perlu kamu ketahui ya guys ya, orang-orang yang suka menakut-nakuti kamu itu adalah orang-orang yang memiliki energi yang lebih rendah ketimbang dirimu ya. Kalau ada seseorang atau beberapa orang yang datang ke dalam kehidupanmu bukannya untuk support kamu, tapi malah menambah beban dan menakut-nakuti kamu, berarti tuh orang-orang memiliki energi yang lebih low atau lower, lebih rendah ketimbang dirimu. So, itu sudah red flag ya, bahwa kamu harus set boundaries dengan orang-orang seperti itu. Jangan sampai pemikiran-pemikiran negatif mereka itu tertransfer atau terkontaminasi dengan cara pikir mereka ya. Karena kamu di sini memiliki kehidupan sendiri, yang mana apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu itu kamu sendirilah yang mempertanggungjawabkannya ya. Karena buat kamu di sini setiap orang itu akan bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan dia atau mereka sendiri. Nah, seperti itu. Dan itulah yang membuat kamu menjadi sosok pemberani. Sehingga orang merasa tertantang nih sama kamu karena saking beraninya dirimu. Gitu loh guys ya. Oke. And next, yang membuat orang tertantang sama kamu ada Queen of Wands or Queen of Pentacles, yaitu mengenai hal-hal yang bersifat material ya. Mungkin kalau kamu cewek, ini kamu punya perhiasan ya guys ya. Atau kalau kamu cowok, kamu tuh adalah sosok yang mapan, yang bergelimang dengan pentacles gitu loh guys ya. Atau kalian, baik cewek atau cowok gendernya, yang mana kamu itu mampu untuk menambah aset atau mendapatkan suatu barang, benda yang kamu mau ya. Sehingga kamu punya banyak koleksi ya di dalam hidup kamu gitu ya. Kamu punya kecukupan dari segi material ya. Dan itu membuat orang-orang, terlebih itu tetanggamu, jadi tertantang sama kamu ya. Itu kenapa dia atau mereka yang posisinya itu dekat dengan dirimu ya, entah itu di seberang rumah atau di samping rumah, yang selalu memantau kamu ya, itu selalu merasa kepanasan sendiri. Atau mereka berusaha untuk manas-manasin kamu, ngompor-ngomporin kamu, karena mereka nggak mau kalah saing. Sebab mereka atau dia melihat kamu tuh selalu mendapatkan apa yang kamu mau dari segi material. Dan itulah yang membuat
dia atau mereka jadi tertantang. Terlebih orang-orang yang narsistik atau punya jiwa narsis ya, itu benar-benar kayak nggak rela aja ngelihat kamu tuh punya banyak hal atau punya banyak koleksi di dalam kehidupan kamu ya, yang mana itu menjadi aset kamu ya, yang bervalue ya, sehingga itu membuat dia atau mereka tertantang untuk bisa lebih daripada kamu, walaupun dia atau mereka tidak memiliki kemampuan untuk itu, tapi diada-adakan gitu loh guys ya, walaupun sorry tuh saya dari hasil ngutang, dari pinjem gitu, yang penting bisa manas-manasin kamu atau ngompor-ngomporin kamu, karena mereka merasa kepanasan ketika kamu beli barang baru atau mendapatkan koleksi baru dari apa yang kamu beli atau dari apa yang kamu hasilkan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Next, apalagi yang membuat orang merasa tertantang sama kamu? Di sini ada Queen of Wands, di mana orang-orang tuh tertantang dengan kemandirian kamu ya guys ya. Mereka melihat bahwa kamu adalah sosok yang bisa berpijak di kaki sendiri, begitu mandiri, seperti tidak membutuhkan orang-orang sekitar gitu ya guys ya. Kamu mampu untuk membangun citra dirimu sendiri atau membangun usahamu sendiri atau membentuk keluargamu ya, yang mana itu terlihat sepertinya ada keberhasilan gitu loh guys ya. Jadi orang-orang sekitar, terlebih tetanggamu atau teman dekatmu, menjadi tertantang gitu. Kalau kamu bisa, kenapa mereka enggak gitu loh guys ya. Kalau kamu bisa, kenapa dia enggak gitu ya. Padahal sama-sama makan nasi ini ya. Gitu ya guys ya. Padahal sama-sama suka ngemil gitu. Tapi kok malah kamu ini orangnya itu mampu mandiri. Kamu mampu untuk tidak merengek atau tidak menye-menye dengan orang sekitar gitu ya, dengan pasanganmu kah atau dengan orang tuamu gitu. Kamu berani lepas dari mereka ya. Kamu berani terjun ke lapangan untuk cari duit sendiri atau berusaha untuk bisa mandiri gitu ya guys. Dan itu membuat orang sekitar yang memiliki gengsi yang tinggi itu menjadi tertantang sama dirimu. Nah, seperti itu ya. Oke, and the last one. Apa yang membuat orang tertantang sama kamu? Di sini ada the devil ya. Rupa-rupanya kamu di sini memiliki energi ambisi yang sangat besar ya guys ya. Kamu termasuk orang yang ambisius, untuk kamu yang pilih file ke-1 ya. Jadi apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu mau, itu harus kamu dapatkan. Nah, seperti itu ya. Kamu tuh punya ambisi yang besar. Misalnya, bulan depan aku harus beli ini gitu ya. Itu kamu benar-benar 1 bulan itu kerja full atau benar-benar mengusahakan untuk bisa membeli apa yang kamu mau, kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh punya ambisi yang mana ke arah positif ya guys ya. Ambisi kamu tuh ke arah positif, yang mana artinya kamu tuh pantang menyerah atau tidak mudah putus asa ya. Kalau misalnya kamu gagal, kamu coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi, sampai kamu berhasil gitu loh guys ya. Akhirnya berhasil beneran, akhirnya kamu benar-benar jadi orang yang sukses, kayak gitu loh guys ya. Atau misalnya kalau kamu pengen banget ya punya rumah atau pengen banget ya membangun suatu bisnis, pengen begini, benar-benar pengen kamu usahakan gitu loh guys ya. Jadi ambisi kamu itu merupakan dorongan atau motivasi kamu untuk bisa bergerak dan mewujudkan yang kamu inginkan menjadi suatu kenyataan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu yang pilih file ke-1. Sekarang kita akan lanjut lagi reading ke file 2. Hai, file kedua. Ini file kamu, buat kamu yang pilih file kedua dengan tanda bros bermata putih. Oke, mari kita lihat energi dari dirimu dan seseorang atau beberapa orang yang merasa tertantang sama kamu ya guys ya. Well guys, sebelumnya sekedar informasi, kalau kamu mau request tema reading yang tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, mari kita lihat energi dari diri dan orang yang merasa tertantang sama kamu ya. Apa sih yang membuat dia atau mereka ini merasa tertantang sama kamu ya guys ya. Oke, di sini ada King of Cups, ada Five of Pentacles, ada Temperance, ada Queen of Wands, one more, ada Eight of Cups. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan di file kedua. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Sagittarius. Well guys, di sini aku melihat bahwa yang membuat orang merasa tertantang sama kamu itu ada King of Cups ya, dimana
yang membuat orang merasa tertantang sama kamu itu mengenai kualitas dirimu ya guys ya, terlebih prestasi atau pencapaian-pencapaian kamu di dalam kehidupan kamu. Itu yang membuat orang jadi tertantang ya. Mungkin kamu itu berprestasi dalam suatu bidang tertentu, entah olahraga ya, entah musik, seni ya, atau apapun itu ya, yang membuat orang tuh merasa pengen mengalahkan kamu ya, mengalahkan kebisaan kamu, keterampilan kamu ya. Apalagi ini bagi mereka atau orang-orang yang punya kebisaan yang sama dengan kamu. Wah, ini mereka kayaknya cepat merasa gerah atau kepanasan sendiri ya guys ya. Melihat kamu mungkin menang lomba atau kamu berhasil mencapai suatu pencapaian ya guys ya. Mereka tuh nggak mau kalah ya. Karena dia atau mereka melihat bahwa kamu ini adalah sosok yang berpotensi gitu loh guys ya. Makanya dia atau mereka ini jadi tertantang ya, tertantang untuk bisa mengimbangi kamu. Bahkan ada juga yang tertantang untuk mengalahkan dirimu ya, dari segi pencapaian atau penghasilan. Bisa juga seperti itu ya guys ya. Kalau dalam pekerjaan mereka tertantang untuk mengalahkan kamu dari segi prestasi kerjamu atau kinerja kamu atau kualitas kinerja kamu. Kalau dari segi usaha atau bisnis, dia atau mereka itu ingin punya usaha yang lebih berkembang daripada kamu gitu loh guys ya. Kalau dari segi finansial atau ekonomi, dia atau mereka ini tertantang untuk mengalahkan nominal atau angka digit dari hasil apa yang kamu usahakan atau income dari pendapatan kamu gitu loh guys ya. Mereka pengen tuh lebih tinggi, lebih besar ya, atau mendapatkan lebih banyak gitu loh guys ya, ketimbang dirimu ya. Di sini aku merasa ada hasrat dari orang ini atau beberapa orang yang merasa ingin mengalahkan kamu ini, merasa tertantang dengan dirimu ini ya, karena mereka menganggap bahwa dirinya ini lebih tua daripada kamu ya guys ya. Jadi mereka merasa lebih berpengalaman ketimbang kamu. Sorry to say ya, mungkin mereka menganggap kamu bocil atau bocah kemarin sore misalnya ya, kalau kamu posisinya tuh lebih muda, atau vice versa, kamu lebih tua, dia lebih muda ya. Jadi dia menganggap bahwa dirinya tuh masih fresh ya, fresh graduate gitu ya guys ya, masih seger gitu ya guys ya. Kamu tuh udah, sorry tuh saya, udah berumur gitu ya guys ya. Atau kamu terlalu konservatif menurutnya dia atau mereka yang merasa tertantang dengan dirimu gitu loh guys ya. Jadi dia atau mereka ini ya sepertinya adalah orang-orang yang narsis, yang menganggap dirinya itu lebih hebat, lebih tinggi, lebih sukses ketimbang kamu. Jadi ketika kamu berprestasi atau berhasil mencapai suatu pencapaian, makanya dia atau mereka ini merasa tertantang sendiri oleh dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, and next di sini, apa yang membuat orang merasa tertantang sama kamu? Ada Five of Pentacles ya guys ya. Di sini aku merasa bahwa sepertinya ini bukan hanya orang ya guys ya, tapi lebih pada pesaing atau seseorang yang memiliki penyakit hati ya, punya rasa iri hati yang besar terhadap dirimu, yang mana sepertinya dia atau mereka ini tertantang untuk bikin kamu ini jadi kismin. Sorry to say ya guys ya, tapi untuk kamu yang pilih file kedua, ini kebanyakan ini menjadi pusat iri hati orang lain gitu loh guys ya. Orang lain tuh mudah cemburu atau mudah iri sama kamu ya, terutama dari segi pentacles ya guys ya. Mungkin kamu termasuk orang yang mudah cari duit ya, atau kamu ini rezekinya lancar, rezekinya bagus, sementara mungkin saja orang-orang ini atau seseorang ini adalah tetangga kamu yang tidak senang atau tidak rela melihat kamu hidup sejahtera dan makmur. Makanya sepertinya kayak tertantang untuk bikin kamu tuh jadi kismin. Tak heran kalau kamu punya usaha, mungkin saja dia atau orang ini berusaha untuk menutup aura kerezekian kamu ya, karena rasa keirian hatinya atau dia yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu itu tak kuasa mengendalikan penyakit hatinya ya, sehingga terdorong untuk pergi, sorry itu saya, ke dukun atau ke orang magic, minta jampi-jampi ya, pakai jalan halus agar usaha kamu gulung tikar, agar rezeki kamu ketutup gitu loh guys ya. Dia tertantang untuk bikin kamu kismin karena dia merasa tersaingi sendiri. Nah seperti itu, dia tertantang untuk bikin kamu nggak punya pentacles karena dia merasa bahwa kamu tuh nggak pantas untuk menjadi orang berduit atau orang kaya kayak gitu ya, karena dia iri. Namanya orang iri hati ya, apapun di matanya itu selalu salah walaupun itu adalah sesuatu yang benar. Nah seperti itu iya. Oke. Next, apalagi yang membuat orang merasa tertantang sama kamu? Di sini mengenai kestabilitasan kamu ya dalam menjalani kehidupan sehari-hari ya guys ya.
Ini membuat orang-orang sekitar yang memiliki gengsi yang besar dan ego yang tinggi ini merasa tertantang, ya, melihat kamu memiliki kehidupan yang stabil, walaupun dia atau mereka ini sudah berusaha untuk membuat kehidupan kamu jungkir balik ya, karena dia atau mereka nggak senang sama kamu, tapi kamu tuh tetap stabil hidupnya gitu loh guys ya. Kamu mampu menyeimbangkan diri, kamu bisa membuat kehidupanmu yang kemarin-kemarin porak-poranda atau terpuruk itu menjadi stabil kembali gitu ya, baik itu dari segi hubungan, dari segi ekonomi atau finansial, dari segi karir, bisnis, dan pekerjaan. Kamu mampu membawa kestabilan di dalam kehidupanmu, dan kamu mampu untuk menstabilkan sesuatu yang sudah retak atau sesuatu yang tergoncang gitu loh guys ya. Nah, kemampuan kamu untuk bisa menstabilkan kehidupan kamu kembali, ini membuat orang-orang tersebut merasa tertantang dengan kemampuanmu itu, ya guys ya. Itu kenapa ya? Dia atau mereka yang merasa tertantang ini selalu julid atau nyinyir terhadap apapun yang kamu kerjakan ya. Karena memang sedari awal dia atau mereka tuh nggak suka melihat kestabilan yang ada di dalam kehidupanmu ya. Walau badai pernah menerpa, ibarat kata ya, atau walau mereka pernah berbuat curang, tapi kamu tetap saja bisa stabil hingga detik ini ya. Oke. Tapi tetap aja kamu hidupnya bisa stabil dan bisa menstabilkan kehidupan kamu dengan sebaik-baiknya, dan itu membuat mereka merasa gerah sendiri dan tidak bisa terima kenyataan yang ada ya guys ya. Oke, next, apa yang membuat orang merasa tertantang sama kamu? Sini ada Queen of Pentacles ya guys ya, dimana orang merasa tertantang sama kamu karena kamu mampu mendapatkan posisi yang bagus ya dalam pekerjaan ya. Kalau kamu bekerja di tempat orang atau di instansi tertentu ya, kamu berhasil meraih gelar kah, atau kamu berhasil mendapatkan posisi yang bagus ya, kamu dipromosikan karena kinerja kamu yang bagus gitu, atau kinerja kamu yang super ya guys ya. Dan itu membuat rekan-rekanmu atau orang-orang yang ada di sekitarmu itu ada yang jealous atau nggak suka gitu loh guys ya. Sehingga dia atau mereka merasa tertantang dengan kemampuan kamu dari segi kualitas pekerjaan kamu, dari segi kualitas kinerja kamu dalam bekerja ya. Jadi mereka tertantang dengan posisi pekerjaan kamu. Kalau kamu punya usaha sendiri, posisinya kamu adalah seorang wirausahawan, dia atau mereka ini merasa tertantang dengan kamu yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan menjadi owner atau bos dari usaha kamu sendiri. Walau sekecil-kecilnya usaha kamu, tetap kamu bosnya, kayak gitu loh guys ya. Sehingga mereka merasa bahwa kamu tuh kayaknya nggak layak deh mendapatkan posisi itu, kamu tuh nggak pantas untuk bisa berada di posisi yang bagus gitu. Tapi apa mau dikata, kenyataannya memang seperti itu ya. Dan itu bikin mereka merasa kepanasan dan merasa tertantang untuk bisa setara sama kamu atau mendapatkan posisi yang kalau bisa tuh lebih daripada kamu, kayak gitu loh guys ya. Sepertinya kebanyakan orang-orang yang tertantang sama kamu ini adalah orang-orang yang narsis ya, atau berjiwa narsistik, kayak gitu loh guys. And the last one di sini, apa yang membuat orang merasa tertantang sama kamu? Ada Eight of Cups ya, dimana orang merasa tertantang dengan jejak langkah kehidupanmu gitu loh guys ya. Ada dari mereka yang merasa terinspirasi dengan cara hidup kamu ya guys ya. Ini bagus nih secara positif, tumben ya, ada yang positif juga ya guys ya. Jadi jejak langkah kehidupan kamu ini membuat orang tuh terinspirasi untuk mengikuti kamu sepertinya ya guys ya, mengikuti langkah kamu. Misalnya kamu buka usaha ini, mereka jadi terinspirasi pengen juga punya usaha yang seperti itu. Misalnya kamu memiliki keluarga yang harmonis atau keluarga cemara, untuk bisa membangun keluarga cemara ya, kayaknya pengen mengikuti jejak kamu gitu loh guys ya. Ini secara positif ya guys ya, bagus ya. Yang penting kan nggak ganggu atau nggak ngusik kehidupanmu gitu ya. Kalau mengikuti itu bagus ya guys ya. Yang payah dan parah itu adalah yang mengganggu atau mengusik kehidupan orang karena iri hati ya guys ya. Tapi kalau menjadikan gambaran atau potret kehidupan orang yang bagus itu secara positif, maka itu bisa menginspirasi jadinya ya, membuat orang jadi pengen seperti itu dengan menerapkan kemampuan mereka sendiri untuk bisa mencapai seperti yang orang lain capai. Itu sih masih positif ya, dalam batas positif ya, bagus gitu loh guys ya. Jadi sepertinya kamu di sini bisa menjadi model role atau teladan ya bagi beberapa orang yang sepertinya ini terinspirasi oleh dirimu. Jadi kamu ini menginspirasi di circle kamu ya. Jadi kamu ini ada juga ya menginspirasi sebagian kecil orang ya,
yang sepertinya ingin mengikuti jejak langkahmu untuk bisa berprestasi atau mencapai suatu pencapaian atau memiliki cara hidup seperti kamu ya. Mereka memandang bahwa cara hidupmu itu bagus, menarik, dan sehat ya, untuk bisa diikuti gitu loh guys ya, untuk bisa diaplikasikan ya di dalam kehidupan mereka juga. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rachkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-reading yang terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, dan keberlimpahan di dalam kehidupan kita, serta keberuntungan untuk kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya guys. See ya!